murtad, kita pindah ke agama lain, kita korbankan iman kita hanya sebesar uang 10 juta, Allah tidak kasih siap uang 10 juta. Sekecil-kecilnya iman Allah siapkan surga 10 kali lipat dunia. Uang 10 juta itu apa? Pakai 2 bulan 3 bulan habis untuk makan anak istri, biaya sekolah habis 10 juta. Tapi kalau kita iman, itu Allah kasih siap surga luasnya 10 kali lipat dunia. Katong tinggal di Tuala saja belum pernah pergi di Malaysia saja, belum pernah pergi di India saja. Bagaimana? Maka hadirin ta'ala, iman itu barang yang luar biasa. Ibaratnya itu Allah kasih kita permata. Permata itu barang mahal. Kalau kita dikasih permata, itu Allah titipkan permata sama kita, permata iman. Kita jaga. Nanti kita tukar di akhirat sana dengan surganya Allah. Masyaallah. Bagaimana kita mau tukar kita punya surga sedangkan kita punya permata kita sudah jual ke orang lain? La ilaha illallah. Orang iman itu harus bisa menjaga berharganya permata, itu harus bisa dijaga. Ini hadirin ta'ala. Orang iman itu walaupun dia di mana saja, kalau ada iman di dalam hatinya, dia tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap mulia. Walaupun kita lihat orang kafir hidupnya maju, dunianya maju, tapi hadirin ta'ala, orang kafir Allah kasih dunia begitu banyak, tapi di akhirat nanti mereka masuk neraka lebih dulu daripada kita, jadi bahan bakarnya api neraka. Orang iman tidak apa-apa, hidupnya susah, rumahnya cuma dari bambu dianyam, dia punya atap cuma dari daun-daun, tapi kalau dia iman kepada Allah, sudah janji Allah. Allah siapkan bidadari, Allah siapkan istrinya jadi ratu-ratu bidadari semua. Ini ajaran kita. Kita jadi orang iman tuh jangan mengeluh, kenapa saya ini rezeki tidak lancar-lancar. Ini uang BLT sudah datang di kampung, kenapa uang BLT 4 bulan sekali baru dapat cuma sedikit. Ya Allah. Ini ajaran kita. Kalau kita jadi orang iman yang betul-betul iman, uang BLT terlambat itu tidak terkesan. Kita hanya tunggu surganya Allah saja. BLT itu cuma 3-4 bulan dapat berapa? Dapat 800, 900, 700, 600. Itu saja satu kapling tanah di surga itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Katong punya kapling dunia ini, satu kapling berapa? Palingan 200, 300, paling mahal 1 M. Tapi kapling di akhirat, jangan kaplingnya, jangan kapling tanahnya, itu alat pengukur tanah di akhirat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru alat pengukurnya, belum tanahnya hadirin. Masya Allah, la ilaha illallah. Masya Allah. Begitu hadirin. Orang jadi orang iman tuh jangan loyo. Jadi orang iman tuh yang semangat. Ini cerita. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya itu, mereka sangat semangat pulang pergi ke masjid karena cinta dengan masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau kasih tahu, man alifal masjidah alifahullah. Barang siapa yang cinta suka dengan masjid, Allah cinta suka dengan dia juga. Ini ajarin ta'ala. Kalau katong mau lamar cewek saja, katong harus bikin dia jatuh cinta sama kita. Begitu. Bagaimana Allah mau jatuh cinta dengan kita kalau kita tidak pernah pergi ke masjid? La ilaha illallah. Kita ngaku cinta tapi Allah tidak cinta sama kita. Kita tidak buktikan kita punya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muhibba liman yuhibbu. Orang itu kalau cinta, dia akan ikut orang yang dia cintai. Kalau dia punya istri, dulu sebelum menikah dia tidak suka makan jengkol. Dia menikah, dia punya istri suka makan jengkol. Dia suka makan jengkol. Ditanya, kau dulu tidak suka makan jengkol, kenapa sekarang kau suka makan jengkol? Saya punya istri ini, dia suka makan jengkol. Nah, itu tandanya orang cinta tuh begitu. Orang yang cinta, dia akan ikut apa saja yang dilakukan oleh orang yang dia cintai. Allah Akbar. Katong katanya ngaku dengan Allah, cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulnya, tapi katong seng mau ikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Berarti katong itu Islam KTP, Islam keturunan
illallah. Makanya kita punya iman itu harus dikorbankan. Maksudnya korban itu harta diri untuk agama. Jangan katong korban harta diri untuk dunia. Dari pagi sampai sore cari dunia. Dari rumah pergi bagang pergi cari ikan tengah laut. Habis dapat ikan pulang di rumah. Habis pulang di rumah istirahat. Terus begitu selama bertahun-tahun. Tidak pernah menginjakan kaki di masjid, ujung-ujungnya dari pulang bagang meninggal dunia. La ilaha Illallah. Hadirin ta'ala, kalau masjid ini tidak kita buat sholat, itu masjid itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid itu menangis, ya Allah, ini orang bangun saya tapi orang tidak mau sholat di dalam saya. Masjid itu mengadu nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ta'ala, masjid itu ibarat jantungnya satu kampung. Jantung, masjid itu jantung. Kalau katong ini tidak punya jantung, katong mati. Orang kena serangan jantung mati. Tidak ada nilainya lagi walaupun dia ganteng kayak artis Korea sekaligus. Kalau jantungnya tidak hidup, percuma. Tidak ada yang mau dekat sama dia. Bangkai. Datang ular, datang kalajengking, datang belatung. Namanya bangkai. Ini hadirin ta'ala, kita punya masjid itu ibarat jantung. Kalau jantung di kampung tidak hidup, nanti datang itu ular ya. Datang maksiat, datang kebatilan. Ini hadirin ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kasih tahu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai perbuatan satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Katong ini orang Islam, hadirin ta'ala, orang Islam. Tapi katong punya kehidupan ikut-ikut orang kafir. Hari rayanya mereka kita ikuti, joget-joget kita ikuti, tapi sholat di masjid tidak kita ikuti. La ilaha Illallah. Ini hadirin ta'ala, katong harus sadar. Orang Islam harus sadar. Orang Islam tidak sadar mengucapkan hari-hari selamat atau yang lain-lain. Atau orang Islam tidak boleh. Katong toleransi boleh, toleransi ada batasnya. Muhammadur Rasulullah asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Allah sudah kasih tahu dalam Quran, baginda Nabi Muhammad SAW dengan sahabat itu tegas dengan orang kafir. Toleransi boleh, tapi jangan kelewatan batas toleransinya itu hadirin ta'ala. La ilaha illallah. Bagaimana orang Islam mau jadi asal hidayah? Katong pemajit besar-besar, katong sengisi. Giliran acara pernikahan joget-joget, katong ramai joget-joget sama-sama. Masjid, katong pergi ke masjid dapat pahala, satu langkah dapat pahala, Allah hapuskan katong berdosa, Allah akan katong berderajat. Saya mau di masjid, tapi katong joget-joget orang nikah dapat dosa, jogetnya dapat dosa, lalai kepada Allah, tapi katong joget sampai perut sakit-sakit joget. Joget sampai turun mau patah-patah. Joget dari habis sisa sampai subuh. Sampai sholat subuh. La ilaha illallah. Katong ini merenung, hadirin ta'ala, merenung. Katong lebih pentingkan joget daripada sholat. Allah tidak tanya di dalam kubur katong itu joget seberapa kuat. Tapi Allah tanya bagaimana sholat kamu. Itu Allah tanya sholat itu ya. Allah tanya katong sholat, bukan tanya katong joget. Lagu apa katong joget? Joget gaya apa sih? Allah tanya awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang paling awal ditanya oleh Allah pada hari kiamat itu sholat. Sholat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kasih tahu, as-shalatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Paman aqamaha, barang siapa yang menegakkan sholat, faqad aqama din. Dia sudah telah menegakkan agama. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadama din, sungguh dia telah menghancurkan agama.
Sekarang katong ngaku orang Islam, ngaku orang iman, ngaku cinta dengan Allah dan Rasulnya, tapi katong kasih hancur katong agama sendiri. Katong saya pernah sholat di masjid, kelihatannya biasa-biasa, tapi itu katong kasih hancur katong agama sendiri. Ibaratnya katong ini sudah bangun rumah, katong kasih hancur lah. Hadirin ta'ala, pergi ke masjid itu bukan setiap hari Jumat saja. Pergi ke masjid itu 1 hari 5 kali. Cuma kalau hari Jumat sholat zuhur diganti dengan Jumat. La ilaha illallah. Ada orang bilang, saya di Islam pertama, saya punya dede dulu di Islam kedua. Jadi saya ke masjid itu hari Jumat saja. Hari Jumat apa? Nabi SAW itu makhluk paling mulia, tapi setiap hari pergi ke masjid. Sampai Nabi SAW mau meninggal, beliau dituntun 2 orang untuk berangkat pergi ke masjid. Begitu baru katong mengaku Islam pertama. Islam pertama dari mana? La ilaha illallah. Katong ini sadar, diri Allah sadar. Katong ngaku cinta dengan Allah, ngaku cinta dengan Rasulnya. Katong putar-putar salawatan di rumah setiap pagi. Allahumma sholli ala, putar salawatan bagus. Tapi katong putar salawatan tapi tidak cinta dengan ajaran Nabi. Itu Nabi sedih. Nanti ketika Nabi mau kasih minum orang-orang Islam di Telaga Kausar, itu malaikat datang. Ketika mau dikasih minum, orang itu ditolak sama malaikat. Maka Nabi kasih tahu, wahai malaikat, kenapa orang ini tidak bisa minum air dari Telaga Kausar saya? Maka Nabi SAW beliau kasih tahu, malaikat kasih tahu, orang ini telah merubah ajaran-ajaranmu setelah sepeninggalmu. Katong sekarang sempurna amal sunnah. Kehidupan orang Islam mirip sama orang kafir. Mirip. Rambutnya berwarna, pakai kalung, gelang, anting-anting semua. Katong mengucapkan salam sing jelas, orang Islam kan, ini orang kafir kan. Tidak ada bedanya, sama. Sama. Ciri-ciri iman itu sudah hilang, sifat-sifat pakaiannya hilang. Lihat ini, katong punya masjid besar tapi anak-anak muda tidak ada dalam masjid. Coba, katong lihat. Kalau katong pagi-pagi kemarin katong pagi jalan-jalan di sana ini, itu anak-anak sholat naik mobil paling banyak orang Islam anaknya. Coba kalau sholat mana? Dong mana? Sudah ada. Kalau mau dihitung, paku masjid lebih banyak daripada orang. Kalau mau dihitung, paku masjid itu lebih banyak daripada orang. Coba katong pikir. Jangan katong pikir katong punya anak tuh S1, S2, S3, S.Tok. Jangan. Pikir itu boleh. Tapi arahkan katong punya anak itu ke masjid. Arahkan itu. Nabi SAW bilang kasih tahu, anak itu kalau sudah umur 7 tahun disuruh sholat. 10 tahun tidak mau sholat dipukul. Zaman sekarang orang tua tidak ada begitu. Kasih tinggal saja dia mau anak mau sholat, kasih enggak mau sholat, kasih enggak, kasih tinggal saja. Dia mau anak mau mabuk kan, mau zina orang anak kan, mau pancuri kan, kasih tinggal saja. Kasih tinggal saja. Itu hisabnya orang tua di akhirat berat. Nanti kalau katong sudah meninggal, katong punya anak begitu, katong dapat kiriman pahala dosa terus. Katong dalam kubur itu dapat siksa. Katong saya pikir sampai situ kan? Insyaallah. Katong ini sadar, jangan dalam mimpi terus. Dunia yang katong cari itu katong tidak bawa mati. Katong punya istri cantik-cantik di rumah itu, katong meninggal dia nikah dengan orang lain lah. Katong harta 1, 2 juta, 100 juta, 200 juta di bank. Katong mati ada istri yang ambil, katong sing bawa 1 peser. Katong mau mobil, katong mau rumah, dong ambil semua. Katong di dalam kubur cuma pakai kain kafan nih, katong punya istri sudah nikah dengan orang lain. Allah sedih sekali. Itu. Kalau katong sedang malagama itu katong rugi. Coba katong berpikir bakal apa yang katong sudah siapkan untuk di alam kubur itu bakal apa? Katong mau pergi mancing tengah laut saja katong bawa bekal nasi dan lauk. Kenapa? Nanti lapar. Kalau lapar kenapa? Kalau lapar nanti mancing sing semangat. Ya toh? Jadi orang mau pergi bagang, mau pergi pancing, paham? Bawa makanan biar nanti mancingnya kuat, biar tenaganya full. Sedangkan coba katong pikir, katong masuk di dalam kubur itu katong punya bekal kasih. Katong bekal sudah ada belum? Bagaimana katong bisa jawab pertanyaan malaikat
jawab siapa Tuhanmu Allah kalau di dunia kamu pernah sholat? Bagaimana kita mau jawab siapa Nabi ketika ditanya bagaimana kita mau jawab Nabi Muhammad kalau kata pernah